Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rekan saya yang saya hormati, kita sapa dulu nih ya. Ada Muhammad Tegar Binuarta dan Faisal Rahman. Baik, Alhamdulillah di kesempatan di bulan Ramadan hari ketujuh ini kita bisa bertemu kembali. Dan mungkin ini mata kuliah baru bagi rekan-rekan sekalian. Dan baru juga pertama kali ketemu saya, walaupun secara virtual nanti sekali-sekali kita ketemu secara offline ya, insya Allah. Baik, siapa tahu nanti mungkin ada kesempatan jalan-jalan ke kampus. Baik, ada yang bergabung lagi, ada Muhammad Rinaldi. Kita waktunya sangat terbatas, saya tidak bisa terlalu banyak berpanjang lebar ya. Kita masuk dulu ke apa namanya tema kita hari ini. Jadi kita ada beberapa hal yang perlu disepakati sama-sama terkait dengan mata kuliah ini. Baik. Baik, ini adalah mata kuliah mikrokontrol yang sedianya adalah 3 SKS. Jadi harusnya memang disediakan oleh Prodi untuk kemudian praktikum secara mandiri di laboratorium. Karena memang harusnya juga bisa jadi ada praktikum terjadwal ya. Tapi memang karena keterbatasan waktu dan juga terutama waktu ya kawan-kawan sekalian untuk kemudian bisa ke kampus untuk praktikum, maka ini nanti kebanyakan adalah saya akan memberikan secara teori dan juga demonstrasi. Nanti akan saya apa namanya perlihatkan, saya nanti pasang lagi satu kamera untuk kemudian bisa memperlihatkan ke kawan-kawan sekalian kalau misalkan ini nanti di program seperti apa jadinya, kalau ini di program seperti apa jadinya, seperti itu ya. Baik, apa itu mikrokontroler? Tapi sebelum ke materi mikrokontrolernya, kita berkenalan lebih jauh dulu ya. Ini kadang perkuliahan mata kuliah perdana, jadi saya mungkin akan terlalu apa tergesa-gesa kalau kemudian langsung ngegas ke materi mikroekonomi secara mendadak seperti itu. Baik, sambil jalan mungkin nanti saya diinterupsi ya kawan-kawan sekalian. Ada yang bergabung lagi, Rizky Imaduddin. Baik, jadi ada 4. Saya tidak tahu persis total mahasiswanya berapa, tapi coba kita lihat di presensi online-nya tadi ada 11 orang ya. Jadi sambil lihat, sambil kita tunggu kawan-kawan yang lain, dan saya kebetulan sudah membuka proses secara online-nya, kawan-kawan nanti bisa cek. Baik, nanti saya juga minta tolong dibuatkan grup untuk kemudian kita bisa berkomunikasi secara efektif ya di grup. Jadi kalau misalkan saya menyampaikan sesuatu, misalkan kalau kebetulan misalkan pas saya sakit atau apa dan tidak bisa eh, kuliah, kan nanti bisa disampaikan lewat grup. Sebentar saya pasang masker. Baik, saya mohon maaf walaupun saya sendirian di ruangan sini di rumah, tapi karena memang kondisinya lagi hujan ini kadang-kadang eh, alergi suasana hujan dan dingin itu muncul lagi. Jadi saya mohon maaf masker dulu ya. Baik, nanti saya buka lagi. Baik, yang pertama terkait dengan kontrak kuliah seperti biasa ya. Eh, kita akan nanti juga dibantu oleh adanya LMS atau Learning Management System yang kemudian nanti kawan-kawan bisa mengakses materi ini di situ ya. Jadi nanti saya insya Allah juga upload ke YouTube juga rekaman kuliah ini. Jadi kawan-kawan yang kebetulan mungkin tidak bisa berhadir atau tidak bisa bergabung di Zoom meeting pada hari ini nanti bisa melihat rekamannya di channel YouTube ya. Nanti saya perlihatkan YouTube-nya di mana. Baik, nanti kemudian juga kawan-kawan perlu perhatikan terkait dengan presensi ya dan seterusnya. Kemudian ini seperti biasa karena ini mata kuliah daring, jadi nah, bisa oke, nah ini dia. Jadi memang saya tidak mengharuskan semuanya menghidupkan kamera karena kadang-kadang ada yang lagi di tempat kerja, ada yang kemudian terbatas di kuota internetnya dan segala macam. Jadi kita maklumi aja hal-hal seperti itu. Tapi mohon nanti kalau memang ada hal-hal yang kemudian ingin ditanyakan dan kebetulan waktunya itu tidak cukup ya, bisa langsung nanti ke WA Group. Jadi kita bisa komunikasi di situ. Makanya saya tidak minta tolong salah satu untuk kemudian membuatkan grup WA yang kita bisa berkomunikasi secara langsung di situ ya. Baik. Nah, ini aturan-aturan di kampus seperti biasa, terutama terkait dengan presensi ya. Jadi nanti jangan sampai kurang presensinya, kemudian tidak bisa ikut UTS ataupun tidak bisa ikut UAS bahkan ya. Sayang gitu. Karena sudah memprogramkan mata kuliah ini dan sudah kemudian menempuh beberapa pertemuan juga ternyata kurang satu.
tidak boleh UTS. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nanti kita coba ingatkan di setiap ini untuk kemudian kawan-kawan jangan sampai lupa mengisi presensi itu kan. Kalau presensi secara daring itu lebih mudah diakses ya. Baik, nah ini seperti saya sampaikan, kelas ini kelas 48 kalau tidak salah ingat ya. Ini sulit kemudian untuk Iya, Pak. kawan-kawan ya, Rinaldi, untuk Iya, Pak. Oke, terima kasih. Untuk praktikum, jadi nanti kalau memang kebetulan ada waktu dan kemudian kita bisa janjian, itu Pak, saya minta apa, mau pinjam ini alatnya gitu ya, untuk kemudian belajar, boleh nanti silakan. Nanti saya siapkan, tapi tolong disampaikan dulu atau diberitahu dulu saya terlebih dahulu beberapa waktu gitu ya, karena bisa jadi kadang-kadang alatnya itu saya simpan atau letakkan di Banjarbaru. Nah, ini kebetulan ada di Banjarmasin sini, tapi tadi saya tidak bawa ke ruangan sini untuk kawan-kawan bisa melihat. Nanti mungkin bisa insya Allah minggu depan kita akan coba mulai mengenali apa yang kemudian kita program sama-sama dan kemudian bentuknya seperti apa, bagaimana cara mengprogramnya, software apa saja yang diperlukan, ya, seperti itu nanti. Dan bisa jadi nanti ada beberapa juga yang sudah pernah ya. Nanti ini mungkin kita berkenalan lebih jauhnya di grup saja kalau misalkan memang perlu ya. Karena kalau di sini terlalu pendek waktunya, hanya setengah jam ini saya kira sulit saya untuk kemudian menanya satu-satu asalnya dari mana atau sudah bekerja di mana atau kemudian sudah pernah memprogram mikrokontroler seperti apa, merek apa dan seterusnya ya. Baik, kita lanjut dulu terkait dengan ini. Kemudian seperti biasa di eh, sistem kita ya, sistem informasi akademik itu nanti pasti akan ada diminta terkait dengan nilai tugas individu, tugas kelompok dan juga UTS dan UAS. Nah, memang ada perubahan penilaian kalau tidak salah mungkin kawan-kawan waktu pertama kali masuk di tahun 2023 ya, itu mungkin ada presentasi penilaian yang kemudian berubah ataupun diubah di tahun 2024 kemarin atau di semester ganjil kemarin. Nah, itu yang kemudian apa ada penyesuaian lagi. Baik, kita lanjut lagi. Baik, nah ini penilaian tadi sudah saya sampaikan. Kemudian saya mohon maaf cepat ya karena waktunya sangat-sangat terbatas ini. Jadi kalau saya terlalu banyak ngoceh di satu slide nanti kawan-kawan terlalu ketinggalan nantinya. Baik, terkait dengan saya sendiri selaku pengajar, ini saya sudah di SIMIK Banjarbatu sejak tahun 2004 ya. Jadi ini tahun ke-21 saya ada di SIMIK Banjarbaru. Jadi sudah cukup lama dan kemudian ada beberapa ini terkait dengan profil saya bisa dicari di Google Scholar, tinggal diketik saja namanya. Ada Bu Nina atau Mbak Nina nih ya bergabung. Selamat bergabung Mbak Nina. Baik, eh, ini terkait dengan profil di Google Scholar. Kemudian di Sinta ini kalau di Dikti ya, di dosen-dosen di Dikti itu biasanya juga harus punya eh, apa namanya profil di sini. Jadi terkait dengan Google Scholar dan lain-lain itu biasanya terindeks lagi oleh Dikti ke namanya Sinta Sinta Science and Technology Index. Baik, ini yang kemudian ada. Saya mungkin termasuk yang di urutan kebelas seberapa belas gitu ya di Sinik Banjarbaru ada di paling atas itu ada Pak Bahar yang paling tinggi nilainya. Saya termasuk yang mungkin separuh dari Pak Bahar nilainya. Jadi tidak terlalu bagus kalau skor Sintanya. Masih sedikit. Baik, kita lanjut lagi itu terkait dengan Sinta. Kemudian, nah ini tadi. Jadi sekali lagi kawan-kawan yang baru bergabung ataupun yang tadi sudah bergabung, saya sudah sampaikan. Nanti rekaman ini saya akan upload ke YouTube channel saya. Ini sudah saya lakukan mungkin sejak kapan ya? Sejak pandemi kalau tidak salah. Karena memang pandemi itu kan semuanya dilakukan secara daring. Jadi otomatis saya punya rekaman kuliah selama pandemi itu banyak. Nah, karena itu kalau saya simpan sendiri di hard disk eksternal itu terlalu terlalu apa namanya memakan waktu, bukan waktu, memakan ini ya, memakan space. Jadi saya harus menguploadnya ke YouTube. Nah, akhirnya itu juga saya gunakan untuk kemudian memberikan eh, rekaman ataupun memberikan dokumentasi ya ke kawan-kawan yang mengambil mata kuliah saya ataupun dan orang-orang yang lain bisa juga lihat di situ kalau misalkan ingin belajar mikrokontroler, belajar memrogram robotika atau belajar tentang mata kuliah yang lain itu ya yang kebetulan saya ampuh di semester genap ataupun ganjil itu bisa masuk ke sini nanti. Dan kawan-kawan bisa akses nanti ya selanjutnya. Nah, ini eh, apa namanya sudah banyak video yang saya sudah
buat di situ. Ini tahun lalu 631 dan tahun ini sudah jumlahnya 800 sekian video ya. Ini yang terbaru yang jumlah kemudian video yang sudah saya upload ke YouTube itu sudah sekian ratus video. Jadi kawan-kawan nanti bisa subscribe di situ. Jadi kalau misalkan kebetulan saya upload dokumen, bukan dokumen, video baru terkait dengan kuliah ataupun yang lain itu kawan-kawan bisa bisa akses, bisa lihat kembali, bisa tonton kembali. Karena mungkin ada hal-hal yang menarik bagi kawan-kawan, tapi kemudian tidak sempat didapatkan pada saat kuliah daring ya, via Zoom meeting seperti ini nanti bisa dilihat di sini. Berbagai macam mata kuliah di situ yang pernah saya ampu ya. Baik, saya lanjut lagi. Kemudian kalau IG saya kira kawan-kawan bisa lihat di situ ya di Instagram. Saya mungkin tidak terlalu bukan orang yang aktif di media sosial atau di IG ataupun di mana-mana. Ya kebetulan kemudian perlu saja ada beberapa dokumentasi itu saya upload ke situ. Jadi memang yang paling aktif itu memang di YouTube nih saya ini karena kuliah itu kan mesti setiap minggunya. Baik, kita lanjut lagi. Ini, nah ini Facebook. Kalau misalkan kawan-kawan nanti aktif di Facebook juga bisa dilihat di situ. Tapi saya tidak terlalu aktif. Ada beberapa alumni juga, Pak. Saya lihat Facebooknya tidak aktif. Iya, saya bilang saya memang punya akun Facebook seperti dulu, tapi tidak aktif seperti orang-orang yang kemudian ngeposting macam-macam, termasuk juga di X atau Twitter seperti ini. Yang penting punya akunnya, karena akun saya ini sudah sejak kapan dia? 2012 kan sudah lama, tapi kawan-kawan lihat postingannya bisa dihitung dengan tangan mungkin. Yang sekadar kemudian apa memenuhi tuntutan saja harus ada Twitter, harus ada Facebook, harus ada IG baru ya. Ya kalau dulu kan Facebook dengan Twitter. Habis itu Facebook tetap jadi Facebook, Twitter jadi X, IG yang baru. Kalau YouTube itu sudah lama juga saya mungkin 2011 kalau tidak salah eh, apa namanya YouTube saya itu dibuat. Tapi memang tidak seperti orang-orang yang kemudian bisa sudah sampai monetize ya belum. Ada akun saya yang lain yang sudah monetize ini yang saya gunakan untuk mengupload eh, media pembelajaran ini yang belum. Baik, ini sudah jam 3.13 ya. Kita lanjut lagi ini terkait dengan pendidikan saya. Mungkin kawan-kawan penasaran kenapa saya diminta untuk mengajar ini? Karena memang dari dulu itu saya sudah mengajar namanya mikroprosesor ya. Kalau dulu ada juga mikroelektronika kalau di sebelum 2000 eh antara 2010-an ke atas itu ada mikroelektronik kalau tidak salah ingat. Ada juga mata kuliah embedded system. Nanti kalau kawan-kawan penasaran itu bisa dilihat di pangkalan data dikti ya. Habis itu kemudian kawan-kawan bisa tahu itu saya sudah mengajar dari tahun berapa. Tapi di pangkalan data dikti itu saya kira ada yang ketinggalan itu. Maksudnya ketinggalan itu dia kan adanya sejak tahun sekian. Jadi data-data yang sebelumnya itu juga kadang-kadang tidak tidak muncul ataupun belum terindeks di situ. Baik, kalau terkait dengan pendidikan, kawan kan bisa lihat di slide ya. Nah, itu S1-nya terkait dengan pendidikan elektro, kemudian informatikanya di S2, dan terakhir itu ilmu komputer. Jadi eh, dulu saya S1 itu juga membahas atau melakukan penelitian terkait dengan microcontroller. Kemudian S2-nya itu terkait dengan pengolahan citra, dan yang S3-nya itu terkait dengan pengolahan citra atau computer vision plus robotik. Jadi kalau secara jenjangnya S1-nya mikrokontroler, kemudian informatika terkait dengan tadi pengolahan citra ataupun computer vision juga sama, dan S3-nya computer vision plus robotika. Nah, itu ya. Jadi nanti kalau kawan-kawan lihat nanti ada beberapa penelitian saya yang juga mengarah ke robotika, ada yang mengarah ke computer vision itu. Jadi karena memang latar belakang pendidikan saya mengarah ke sana dan memang interestnya ke situ ya. Baik. Nah, ini terkait dengan penelitian tadi saya sampaikan banyak terkait dengan ini kalau yang ini ya, ini terkait dengan AI. Jadi saya juga mengajar AI di semester ini dan semester kemarin kecerdasan buatan. Jadi karena memang basic ataupun penelitian saya juga ada di terkait dengan AI itu. Ya, mohon maaf. Kalau saya terkontaminasi dengan udara ini kadang-kadang ada bauan yang menyengat ya seperti rokok ataupun goreng-gorengan itu.
masalah juga. Jadi saya pakai masker dulu. Walaupun di rumah kadang-kadang saya pakai masker. Baik, ini terkait dengan penelitian 2012, 2014, ini yang tahun 2015-16 juga banyak terkait dengan robot ya. Kemudian ini juga yang 2017 juga terkait dengan robot. Kemudian ini juga masih ini terkait dengan robotika. Kemudian ini juga masih terkait dengan robot. 2020 juga, 2019 ya, 2020 masih. Nah, yang 2020 masih tentang robot. Oke. Kemudian ini juga masih terkait dengan, oh enggak, tahun 2022 ini, zamannya masih COVID masih, ya? Masih kalau tidak salah ya. Nah ini saya membuat penelitian terkait dengan ini, tapi masih menggunakan atau masih bertema dengan computer vision. Nah ini juga sama kurang lebih. Kemudian, oh ya ini akun tadi. Nah ini kontak saya ya di, kalau tadi, mungkin ada ya diberitahu oleh Prodi ya nanti. Kalau sebentar, dia mau teleponnya nggak sih? Nah, ini ya, kan bisa lihat di situ. Itu nomor teleponnya. Tolong nanti saya dibuatkan grup WA yang kemudian saya di-invite di nomor itu. Jadi kawan-kawan bisa tolong dicatat. Nah, kalau tidak nanti masuk saja ke ini ya, ke YouTube nanti saya upload video ini untuk kawan-kawan bisa kemudian invite saya untuk bisa menggabungkan atau kita bisa berkomunikasi lewat grup WA. Ya, mohon maaf. Baik, saya standby-nya itu di sementara ini ya di Sultan Adam, di kampus Sultan Adam. Nanti kawan-kawan kalau misalkan pengen ketemu, saya ada di situ, insya Allah. Tapi hari Rabu semester ini saya mengajar juga, dan hari Sabtu itu mengajar di Banjarbaru. Baik, ini sekilas terkait dengan apa namanya saya selaku pemateri mata kuliah ini. Jadi intinya saya sudah ada di sini Banjarbaru itu dari semester ganjil tahun 2004. Jadi kalau di semester ganjil kemarin itu genap 20 tahun. Ini menginjak ke tahun ke-21 ini. Ya. Baik, ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan kawan-kawan sekalian? Kita lihat ini ada kayaknya 8 orang ya, 9 orang ya. Berarti kurang dua aja yang dari ini. Bentar ya, ada Mbak Ananda, tadi Muhammad Tegar sudah kita uh, sapa Rizky Imaduddin sudah. Kemudian Nabi sudah, ini ada Arif Prasetyo, Mas Arif Prasetyo, ada tadi Paisan sudah, ada Munawaroh, tadi Mbak Nina juga sudah, ada situ. Banyak putri ya, satu, dua, tiga. Halo Mbak Siti, Mbak Nina, saya panggilnya Mbak apa Ibu deh, nanti kadang-kadang bisa jadi ibu-ibu, saya mohon maaf. Jadi saya panggilnya Mbak dulu, biar tidak terlalu tua ya kelihatannya ya. Ada Mbak Ananda juga di sini. Silakan ya kalau ada mau disampaikan. Saya masuk dulu, nanti sambil diinterupsi saja kalau memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Atau mungkin juga ada yang sudah punya rencana penelitian, nanti kawan-kawan bisa diskusi saja secara bebas gitu ya ke saya entah via WA, di email atau via media yang lain ataupun mau datang langsung. Jadi kemarin juga waktu saya habis mengajar di Banjarbaru itu ada yang mendatangi Pak, saya mau konsultasi WA apa namanya TA terkait dengan penelitian transkripsinya. Saya bilang silakan. Nanti habis zuhur setelah sholat zuhur itu kemudian saya bisa apa namanya diskusi ya dengan kawan-kawan. Baik, kita lanjut lagi. Jadi terkait dengan mikrokontroller ini sebenarnya nanti adalah mata kuliah praktikum yang kemudian kawan-kawan itu disodori ataupun diberikan pengetahuan terkait dengan modul mikrokontroler. Ya, mikrokontroler sebenarnya hanya chip kecil yang kemudian sebenarnya kawan-kawan semua itu sudah pegang semua di smartphone-nya. Jadi mikrokontroler ini apa yang kawan-kawan pegang di smartphone masing-masing dan kalau di smartphone itu disebutnya prosesor atau juga SoC, System on Chip. Jadi mikrokontroler itu nanti kita lebih jauh melihat seperti apa ya, tapi kita eh, hari ini hanya pengantarnya aja dulu. Kemudian tadi si mikrokontroler itu yang paling dekat sekarang dengan kawan-kawan sebenarnya adalah yang ada di smartphone-nya. Jadi disebut sebagai sistem on chip, ada yang pakai Snapdragon mungkin, ada yang pakai kalau apa sih namanya kalau iPhone itu dia pakai apa ya? Nah, Mas Faisal kalau iPhone itu dia pakai prosesor apa ya biasanya? Bionic ya? Ada yang tahu? Ada yang pakai iPhone? Apple? Halo Mas Faisal? Eh, Ya dia pakai apa dia? bio, bio, ya, Ah, bioik kah? Bionic ya? Nggih, Oh ya betul. bioik, lupa. Ya. Nah itu dia ya. Saya tidak pengguna iPhone, jadi tidak tahu persis. Nah kalau yang
Android itu kan biasanya dia pakai Snapdragon atau pakai Helio, ya, ya Helio, kalau misalnya Helio 100, 99, 100 dan seterusnya itu yang MediaTek, Hmm? MediaTek, Ada apa? MediaTek ya? MediaTek, Pak. Nah, Nggih, jadi ya betul. Terima kasih. Android. Nah, kalau Android kan kebanyakan itu. Nah, itu adalah salah satu yang kemudian kawan-kawan sudah pegang. Jadi si microcontroller itu ada di tangan kawan-kawan sekalian. Hanya saja mungkin disebutnya sebagai sistem on chip biasanya. Nah, pada dasarnya itu adalah microcontroller yang kemudian kalau sudah diisi program nantinya, ada programnya, ada AI-nya misalkan ya, kalau sudah nanti yang sudah canggih seperti sekarang itu kan sudah dilengkapi dengan prosesor ataupun ya prosesor AI-nya, ada AI-nya di situ. Nah, kalau yang nanti kita praktekkan itu adalah microcontroller dasar yang kemudian dia bisa kita gunakan untuk sudah bisa digunakan macam-macam juga ya. Nanti di modul itu kita bisa menyalakan lampu, bisa menyalakan display LCD, ada yang nanti dot metrik, ada kemudian bisa jadi menjalankan motor, ada relay, macam-macam. Sudah bisa macam-macam yang nanti kita bisa gunakan ya terkait dengan microcontroller yang perangkatnya sudah disediakan di laboratorium semiconductor baru. Nah, seperti itu ya. Nah, itu gambaran dasarnya terkait dengan microcontroller. Kita masuk lagi berikutnya. Nah, ini ada beberapa materi yang akan kita nanti bahas ya. Yang pertama ini sebenarnya ini satu dan dua itu harus harus selesai hari ini, tapi karena memang waktunya sangat terbatas, jadi kita berusaha untuk kemudian me, apa namanya menyelesaikan mata kuliah di pertemuan ini itu di satu dua paling tidak ya ada nyinggung lah sedikit terkait dengan mikrokontrolernya karena kalau tidak nanti saya kesulitan karena materinya itu banyak sekali jadi kalau misalkan waktu setengah jam itu sangat-sangat terbatas sangat-sangat dibatasi oleh prodi karena juga ini terkait dengan bulan Ramadan ya seperti itu baik. Nah, nanti terkait dengan mikrokontroller dan dasar pembentukan kita sambil jalan dulu ya. Jadi ini materi pertama terkait dengan pengantar kuliah hari ini. Kemudian nanti di pertemuan kedua terkait dengan itu. Kemudian ada perangkat keras, perangkat lunaknya yang kemudian kita perlu dan diperlukan untuk kemudian bisa kita program dari komputer ya. Jadi intinya ada perangkat mikrokontrolnya dan mikrokontrol itu tidak bisa kemudian diprogram begitu saja. Jadi dia ada perangkat pendukungnya, ada programmernya istilahnya seperti itu ya. Nah, programmer itu dalam artian modul yang kemudian kita bisa program dari laptop, kemudian kita bisa unduh ataupun upload. Beda ya, unduh itu download ya. Ada yang menyebutnya di-upload dari komputer ke mikrokontrolernya, ada juga yang menyebutnya diunduhkan ke chip ataupun memori mikrokontrolernya. Jadi dua-duanya kemudian punya dasar juga kenapa harus menggunakan kata unduh, kenapa harus menggunakan kata upload. Tapi yang sekarang itu sudah lebih masuk akal. Jadi karena kita intinya adalah mengunggah program yang dari komputer kita ataupun dari laptop nanti ke mikrokontrolernya, maka nanti di aplikasinya itu kita menekan tombol upload seperti itu. Tapi sudah kalau zaman dulu, zaman saya belajar mikrokontroler tahun 99 dan sampai 2003 ya saya selesai itu masih pakai kata-kata unduh ataupun di-download kan. Nah, makanya namanya dulu downloader, bukan uploader, downloader. Berarti pengunduh gitu ya jadinya. Jadi dari laptop ataupun dari PC dulu, kemudian diunduh dari PC atau laptopnya ke microcontroller. Jadi beda-beda sudah beda dan saya kira yang sekarang itu yang sudah benar itu diupload ya namanya. Karena kalau misalnya kita mengunggah atau mengupload video kan dari laptop ke YouTube misalkan atau dari handphone ke IG, nah itu kan diupload namanya. Nah, seperti itu jadinya. Ada perangkat-perangkatnya. Ya. Kemudian terkait dengan sistem input output atau I/O ya orang menyebutnya. Nah kalau di smartphone kawan-kawan itu kan ada inputnya berupa touchscreen ya. Entah itu keyboard touchscreen, entah kemudian ada on screen finger scanner, ada lagi tombol volume volume up, volume down, ada tombol power, ada apa lagi ya? Kalau di smartphone apalagi yang bisa dimasukkan? Ada mikrofon ya, ada mikrofon. Nah, kemudian kalau sistem yang outputnya itu ada speakernya biasanya. Tapi handphone sekarang itu kan colokan kalau misalnya kita mau nambahkan apa namanya headset itu sudah tidak ada lagi. Jadi harus menggunakan yang modelnya wireless atau kabel pakai Bluetooth. Nah itu dia. Jadi nanti kawan-kawan kita akan bahas. Tapi kita tidak membahas input outputnya ini ya. Tadi contohnya aja karena memang tadi
intinya mikrokontroler itu ada di handphone ataupun smartphone kawan-kawan sekalian. Jadi paling tidak saya mencoba menganalogikan bahwa di situ loh anunya, contoh terkait dengan apa yang mikrokontroler yang sudah ada di smartphone kita itu bisa lakukannya. Baik, ini ada lanjutannya lagi di pertemuan kelima masih tentang I/O. Jadi I/O ini hampir menguasai semua nanti materi di mata kuliah ini ya, di mikrokontroler ini. Karena memang dia pada dasarnya adalah apa yang kita lakukan entah itu ke laptop, entah itu ke smartphone adalah proses menginput, kemudian proses memberikan atau menerima outputnya. Sama juga dengan yang kita lakukan dengan si AI ya, ChatGPT ataupun Gemini, Copilot ataupun yang lain-lain juga seperti itu. Kita memberikan input entah itu berupa kemudian teks gitu ya. Jadi pada dasarnya AI itu kan masukannya berupa teks, tapi ada yang kemudian dijembatani dengan voice to text. Nah, tapi kita tidak berbicara AI secara ini ya, karena itu ada mata kuliah sendiri nantinya. Dan kawan-kawan tampaknya mungkin juga dapat mata kuliah itu, tapi tidak saya yang mengajar di SIMIK Banjarbaru, ada Pak Yandi kalau tidak salah yang ditugasi mengajar itu. Mungkin biar tidak membebani saya terlalu banyak dengan dua mata kuliah itu, jadi dilimpahkan ke Pak Yadi, Pak Fitriadi. Misalnya nanti Pak Fitriadi yang habis ini ataupun nanti besok yang mengajar ya. Di Sabtu kalau tidak salah jatuh. Benar ya? Di semester 4 sudah ada mata kuliah AI juga kalau tidak salah ya. Kecerdasan buatan. Ya Kak, sebelumnya ada sedikit. Oh, sudah sebelumnya. Sedikit aja tadi. Oh, sedikit. Siapa yang ngajar? Ingat? Cek dulu Pak, lupa. Oh ya ya udah. Ya udah nggak apa-apa nanti kita lagi. Tapi yang semester ini itu ada jalan juga kalau tidak salah ingat. Dan yang mengajarnya ada Pak Fitriadi. Baik, Iya kita Pak, ada lanjut. Pak Apa? Fitriadi. Yang semester ini ada Pak Fitriadi. Nah, ya kan, ada kan? Nah, itu deh. Nah, jadi semester yang lalu saya yang ngajar, semester ini Pak Petriadi yang ditugasi ngajar. Mungkin biar saya tidak terlalu banyak beban mata kuliahnya. Jadi saya cukup satu mata kuliah ini dan saya mengajar di tempat lain untuk KI-nya atau kecerdasan buatan. Baik, kita lanjut lagi. Nah, sekali lagi saya sampaikan tadi ini kebanyakan atau mayoritas apa yang ada di mata kuliah ini itu dibahas terkait dengan I/O-nya ya, input output. Jadi kita beri input ini kemudian outputnya apa. Nah, sama seperti nanti kalau kawan-kawan kemudian ingin mengembangkan ini ya, nanti ada yang terkait dengan sensor juga itu kebanyakan juga ditangani oleh mikrokontroler seperti sekarang ya. Kalau dulu-dulu juga waktu zaman saya kuliah itu dan sekarang itu masih, tapi tidak tidak sudah mulai apa ya, sudah mulai digantikan oleh mikrokontroler. Ada namanya PLC. Nah, PLC itu seperti perangkat yang ada yang tahu PLC? Saya tidak ingat ini ada ledger-ledgernya ini singkatannya. Tapi saya karena memang tidak berkecimpung di PLC, tidak pernah belajar secara langsung, jadi saya tidak bisa menjelaskan dengan detail seperti apa PLC itu. Intinya ada perangkat yang besar yang kemudian ada relay-relay, ada kontaktor-kontaktor di dalamnya, bisa diprogram juga, programmable gitu ya, untuk kemudian memberikan apa namanya output atau masukan berupa koneksi-koneksi ke beberapa perangkat di luar dari PLC-nya ya. Nah, kemudian kalau yang si mikrokontroller itu sudah apa ya, jauh menggantikan apa yang kemudian bisa dilakukan oleh PLC itu. Jadi akhirnya PLC itu tidak terlalu banyak lagi diaplikasikan. Mungkin hanya beberapa aplikasi yang tertentu saja yang memang kayaknya lebih cocok dengan PLC misalkan gitu ya. Ada juga yang sekarang atau dulu ya. Itu si sistem lampu merah atau lampu lalu lintas itu di perempatan, di pertigaan itu kemudian menggunakan PLC. Tapi yang sekarang saya kira banyak yang sudah menggunakan mikrokontroler ini karena lebih ringkas, lebih murah gitu, lebih gampang diprogram dan cukup handal juga untuk dijalankan di apa namanya lingkungan outdoor gitu ya, di lingkungan terbuka. Nah, ini dia. Kita nanti juga membahas terkait dengan apa itu sensor, karena kemudian koneksinya ke mikrokontroller seperti apa, insya Allah ya. Baik, nah ini ada analog input, ada dot matrix juga. Nah, ini mungkin bisa jadi tidak bisa secara ini, karena saya singkat sekali waktunya untuk bisa menjelaskan hal-hal ini secara detail ke kawan-kawan. Tapi nanti kita coba mudah-mudahan dengan bagaimana caranya nanti semua materi ini tersampaikan semuanya ke kawan-kawan. Jadi bisa terserap lah paling tidak beberapa di antaranya untuk kemudian bisa menginspirasi. Oh, saya ingin membuat ini loh, Pak. Saya ingin buat ini. Atau saya ingin melakukan penelitian apa gitu ya terkait dengan mikrokontrol ini. Nanti kalau pengalaman saya sih banyak yang kemudian yang kelas-kelas dulu namanya kelas eksekutif ya di Banjarmas di sini Banjarbaru itu. Di Banjarbaru sini maksudnya.
Kalau sekarang ditulisnya reguler sore, sore ya. Padahal dulu namanya kelas eksekutif dulu. Jadi saya dulu juga banyak mengajar di situ. Dan kemudian banyak juga yang kemudian mengarah penelitiannya ke mikrokontroler. Artinya apa yang saya sampaikan itu kemudian banyak menarik minat juga kawan-kawan akhirnya untuk meneliti terkait dengan mikrokontroler ini. Baik, sudah lewat 1 menit. Saya kira itu ya yang kemudian mungkin saya bisa sampaikan. Kawan-kawan nanti bisa bertanya lagi. Saya minta tolong dibuatkan grup untuk kita bisa berkomunikasi secara kolektif di situ. Hal-hal yang kemudian kurang jelas yang saya jelaskan atau saya sampaikan di forum ini itu bisa kawan-kawan nanti tanyakan di situ ya. Ya, kira itu ya. Kemudian, nah ini kita akan lanjut ini di pertemuan berikutnya saja. Karena itu nanti masih cukup panjang materinya. Baik, ada pertanyaan dulu sampai sini. Ingat ya, nanti ini saya upload ke YouTube. Jadi silakan kawan-kawan buka YouTube-nya kalau ya Faisal, silakan. Inggih, ini kalau materi akses di LMS kayak biasa ya Pak? Ya, insya Allah. Kalau misalkan nanti saya punya apa namanya, ada grupnya, bisa jadi saya upload, saya kirim dulu ke grup biar kawan-kawan bisa lebih cepat. Kadang-kadang kan ada yang eh, apa namanya, mungkin koneksi internetnya lelet di itu di ke ininya ke LMS-nya atau bisa jadi LMS-nya belum dibuka sekarang gitu kan. Jadi kalau lewat lewat WA grup itu lebih cepat, insya Allah ya. Oh inggih. Ya. Siap Pak, makasih Pak. Oke, baik. Saya kira itu dulu ya. Kalau nanti ada hal yang ingin ditanyakan lagi, kita akan komunikasi lewat grup. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Makasih Bapak. Oke, wabarakatuh. sama-sama. Oke, Pak.